warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Imamil muttaqin, Sayyidul khurril muhajjalin at-tahirin, amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Pembina Yayasan, Bapak Suparto MPD. Yang saya hormati ibu-ibu ustazah yang kebetulan mengajar di yayasan kita ini, yang tidak saya sebutkan satu persatu. Dan yang saya hormati para ibu wali murid. Di sini tak satu pun bapak wali murid ya, kecuali saya paling saya mewakili. Dan yang saya banggakan, anak-anakku atau adik-adikku selaku santriawan yang belajar di yayasan kita ini. Mudah-mudahan adik-adik kita ini ke depannya lebih maju, lebih berkembang pengetahuannya, lebih berkembang pendidikannya, lebih berkembang amalannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita sharing saja. Karena saya ini agak gak enak juga. Saya menceramai para ustazah juga, istilahnya saling tukar pendapat saja. Ya. Kalau saya ceramah di tempat-tempat ceramah tablik akbar, ya wajar. Jadi pada hari ini kita sharing saja. 1 tahun 2022 ini sudah mau berakhir. Artinya kita sudah di ambang pintu meninggalkan tahun. Apa yang perlu kita perhatikan? Kita evaluasi hasil pembelajaran kita, baik itu siswa kita, terus ibu-ibu pengajian kita, sampai di mana kemampuan yang kita cerna selama kita mendengarkan atau menerima tausiah di majelis ilmu ini. Dan lebih-lebih kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada tahun 2022 ini kita banyak mengalami suatu masalah, suatu hambatan. Kadang ada yang kena penyakit, saya juga kena penyakit, sampai suara saya sekarang ini belum normal gitu. Kalau saya berbicara aja masih susah saya, berat. Sudah 5 bulan saya kena stroke ringan ini, masih agak berat, masih terkadang lengket kalau saya ngomong. Jadi alhamdulillah, cuma anehnya saya kesakit semakin banyak yang undang ceramah. Kok orang ini senang oleh ceramah yang stroke gitu? Ya tidak apalah, ini adalah ujian kita. Jangan kita cuma sehat bisa berceramah, sakit pun bisa. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah berbuat amalan 1 tahun yang lalu. Amalan kita sudah banyak. Tapi ada pesan Rasulullah SAW yang harus saya sampaikan. Pesan ini yang mengurangi amalan kita, bahkan menjerumuskan kita ke api neraka. Ini yang harus kita hindari. Apa itu, Bu? Namanya gibah. Ibu tadi sudah pancing sebenarnya. Ibu Umi ini dia kayak satu hati hari ini, karena dia memunculkan juga. Sebenarnya itu yang saya membahas dalam surat Al-Hujurat ayat 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada kita, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ajtanibu katsiran minadh-dhanni
Kata Allah memanggil kita, hai orang-orang yang beriman, semuanya yang beriman, yang ada di sini beriman. Kalau bukan iman nggak sampai di sini. Jauhilah dari prasangka. Janganlah kamu menggunjing saudaramu, karena seprasangka itu sebagian dari dosa. Belum apa-apa, kata ibu-ibu tadi, kata Allah juga ini yang saya bahas. Sudah berprasangka, lebih baik kita berprasangka yang baik. Sedikit berprasangka ini. Orang yang kita gunjing itu amalannya kita dikurangi, dikasihkan kepada orang yang digunjing. Dosa kita bertambah, amalan kita diambil pada orang yang kita gunjing. Padahal dia tidak tahu apa-apa. Dia tidak tahu juga kalau kita ceritakan. Inna ba'dadhanni ithmun wa la tajassasu. Sesungguhnya prasangka itu sebagian dosa, sebagian adalah dosa. Ya, ini harapan kita. Kita sudah banyak berbuat amal, tapi kita masih menggunjing orang. Jangan kita menjelekkan orang. Belum tentu yang kita jelekkan itu lebih baik daripada. Ya, ini yang saya harap. Karena Rasulullah SAW bersabda bahwa kaum awak yang paling banyak menghuni neraka akibat dari perbuatan gibah. Memang nggak terasa, Bu. Kita kumpul 1-2 orang muncul itu. Kenapa? Iblis sudah bersama kita. Seakan-akan dia kasih kita resep supaya enak yang ngomongin orang. Dijadikannya orang kita ceritakan. Amalan-amalan kejelekan orang kita ceritakan. Ya, sangat enak itu. Itu adalah rayuan, bumbu-bumbu setan yang memasuki kita. Inna ba'dadhanni waladat yassasu. Ayyakul alama akhiki maitam pakaritumuh. Sukakah kamu makan bangkai saudaramu? Tentulah kamu merasa jijik. Jadi orang yang suka menggunjing orang itu sama dengan orang pemakai bangkai. Bukan kata saya, kata Allah. Sama dengan orang yang suka makan bangkai saudaranya. Tentulah kamu merasa jijik. Ya, ya memang berat. Ini saya karena waktunya pendek, ini saya menyimpulkan satu persatu dari keluhan yang ada, terutamanya Ibu Umi tadi. Jangan kita merasa rendah. Kita mencari ustaz itu sangat sulit. Apakah kita merasa yang terbaik? Belum. Jangankan kita sekelas Nabi aja. Bapak kenal atau ibu kenal Nabi Ibrahim? Itu Nabi Ibrahim, kalau kita lihat keluarganya, bapaknya itu penyembah patung. Ya, bapaknya orang musyrik. Tapi dia melahirkan anak yang sangat soleh, yang sangat mematuhi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disuruh sembelih anaknya, disembelih, walaupun diganti dengan kambing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disuruh tinggalkan istrinya di padang tandus, dia tinggalkan. Itu karena perintah Allah. Ini betapa solehnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bukan dari itu Nabi Nuh alaihissalam. Dia nabi, bapaknya nabi, tapi anaknya jadi kafir. Sampai Nabi Nuh mengatakan, waktu mau ditenggelamkan bumi ini, artinya setengah dari bumi ini mau ditenggelamkan karena gunung pun ditenggelamkan pada waktu itu. Dia anaknya yang nama Kanan selalu bersama orang kafir dan memusuhi bapaknya. Tapi Nabi Nuh mengingatkan kepada dia, وَهِيَ تَجْرِي بِهِ فِي مَوْجٍ كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْنَهُ وَكَانَ فِي مَعْصِيَةٍ يَا بُنَيَّ ارْكَبْ مَعَنَا وَلَا تَكُن مَعَ الْكَافِرِينَ. Diperingatkan anaknya sebelum datang Idul Adha. Wahai anakku, janganlah kamu bersama orang kafir, naiklah kamu ke kapal ini. Tapi apa jawaban Kanan pada waktu itu? Aku akan naik ke gunung yang tinggi.
Hidupmu mengatakan bahwa tidak ada yang bisa menyelamatkan kamu kecuali kau naik di atas perahu ini. Tapi Allah sudah mentakdirkan anaknya. Karena ini sebagai orang kafir makanya. Maka jangan kita aslinya ini semua. Jangan kita merasa diri, merendah diri. Kalau ibu sebagai pengajar itu adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu kebanggaan dalam hati kita sendiri bahwa saya bisa. Masih banyak orang yang mau belajar sebagai pengajar tapi dia tidak akan mampu. Baik mampu secara fisik, waktu dan pengalaman itu. Jadi saya harapkan ibu-ibu para ustazah ini mohon semangatnya jangan sekali-kali kendor. Siapa lagi yang mau membina anak-anak kita, yang mau membina adik-adik kita kalau bukan para ustazah yang ada? Banyak orang. Tapi untuk menjadi seperti pembina pendidik ini sangat sulit kita cari di mana. Ya, itu persoalan yang pertama sudah saya jelaskan. Kemudian yang kedua kembali ke kata hibah. Ada juga di kalangan kita serba salah. Tapi yang namanya dakwah, siapapun itu bisa menyampaikan kebaikan. Ya, kita mengingatkan secara halus, secara pendekatan. Ya, kalau dia tidak mau mendengarkan, silakan monggo, karena kita dakwah itu tidak memaksa. Tapi itu adalah peringatan. Terkadang tetangganya beli kipas angin, malah dia yang takutan. Terkadang juga tetangganya beli kulkas, dia yang kedinginan. Begitu ya, Bu? Terkadang di tetangganya beli kompor, dia kepanasan. Menghasut semua orang-orang yang sekawan dengan dia untuk menghasut. Ini yang paling berbahaya. Mencari tema, mencari ini untuk mengusui orang yang baik-baik. Tapi mudah-mudahan ibu-ibu yang ada di sini tidak termasuk golongan orang itu, karena penyakit itu sangat berbahaya. Kaum Hawa banyak masuk neraka gara-gara itu. Ya, amalan sudah banyak dikurangi gara-gara itu. Tapi tidak kita bahas. Jangan kau begitu. Orang mau mati aja. Orang mau mati aja, Bu. Kadang masih kita gibah. Kadang bertanya tak? Kadang dia masih menggibah. Padahal di tempat orang, di rumah orang yang meninggal ya. Itu kenapa bapak meninggal? Itu memang bapaknya gablek. Disuruh jangan makan, yang asing-asing dan makan. Dan dia koma mati dia. Ini sudah masuk gibah, Pak. Tapi dia tidak sadar, ya. Jadi kalau bisa, ini lagi yang saya dengarkan. Kalau kita datang ke rumahnya orang yang meninggal, kalau perlu itu jangan sekali-kali kita sebut amalan keburukannya, walaupun pernah mengatakan, walaupun pernah berbuat seperti itu. Karena itu malaikat langsung dia hukum, ya. Kalau perlu amalan-amalan kebaikannya yang kita sebutkan. Ini didengar malaikat orang ini, sudah siap malaikat terima. Oh, ini memang orang double ini stop, dihajar nih. Jangan. Kemudian jenazah tadi yang dimandikan ada lukanya diceritain di orang lain. Ini tidak boleh, ya. Jadi ini tradisi kita, moga-moga dihilangkan. Atau ibu-ibu menyampaikan lebih pendekatan kepada masyarakat yang ada di sekitar kita ini, sampaikan seperti itu. Jadi kalau kita ngobrol nanti bilang ustazah ini kayak orang yang bergaul saja. Bukan seperti itu. Kita bergaul tapi yang baik-baik saja kita bicarakan. Dijadikan orang nggak usah kita ungkit-ungkitnya. Mau begini itu adalah hidupnya mereka. Kita tidak usah menggunjing orang, karena kapan kita gunjing maka amalan kita akan berpindah kepada orang yang kita gunjing.
dan dosanya nanti diampuni apabila orang yang digunjing itu kita minta memaafkan kita. Ya, karena kita ini semua saudara. Kita satu nasab dari Adam alaihissalam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Kata Allah, hai manusia, aku ciptakan dari seorang laki-laki dan perempuan. Kujadikannya kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, supaya kamu saling mengenal. Lillahi ta'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling dimuliakan di antara kamu adalah orang-orang yang paling bertakwa di antara kalian. Ya Bu ya? Jadi bukan karena banyaknya harta kita dimuliakan, bukan. Bukan karena saking miskinnya kita dimuliakan Allah karena kasih, bukan. Tapi orang yang paling bertakwa di antara kalian, kata Allah. Kalau harta itu hiasan dunia saja, kamu pakai di dunia, ya itulah kamu akan pertanggungjawabkan juga di akhirat. Semakin banyak pertanggungjawabanmu, semakin banyak hartamu, semakin banyak penghasilanmu, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita bersyukur kalau harta kita gunakan di jalan Allah. Tapi dia ingat juga bahwa harta yang kita miliki adalah sebagian dari milik oleh fakir miskin, milik oleh orang-orang yatim. Itu bukan milik kita pribadi, walaupun kita yang mendapatkannya secara langsung, tapi itu Allah titipkan kepada kita untuk berbagi sesama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini evaluasi 1 tahun yang lalu, kalau kita resapi sudah banyak ilmu yang kita terima. Tapi saya belum tahu, belum paham apakah cuma mendengarkan saja atau setidaknya akan nyantol di hati kita masing-masing. Itu terserah dari Ibu. Kalau Ibu serius mendengarkannya, itu. Kalau kita putar itu mungkin sudah 1 kaset itu semua. Ilmu yang saya sampaikan. Tapi harapan kita semua, bahwa apa yang kita terima, apa yang saya sampaikan, apa yang Ibu sampaikan juga kepada saya, semuanya menjadi pelajaran buat kita semua. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan ini pula tadi saya sudah sampaikan bahwa kita semua bersaudara, baik itu muslim maupun non muslim. Itu semua saudara-saudara kita. Cuma banyak yang tidak seakidah dengan kita. Ada juga yang seakidah dengan kita, tapi kita tidak sepaham dengan mereka. Maka pintar-pintarnya kita mengolah ini semua supaya kita tidak berbenturan. Tidak mungkin kita mau memaksa orang untuk mengikuti akidah kita. Begitupun orang tidak mungkin mau memaksa kita untuk mengikuti akidah mereka. Ya, soal fikih sudah saya jelaskan beberapa tahun yang lalu. Sebentar lagi hari raya mereka ini. Tata caranya sudah saya sampaikan semua. Ya, ingatan jangan sampai kita terjerumus. Ya, kalau kita melihat saudara-saudara kita yang non muslim, kalau secara toleransi, utamanya di Papua Barat ini nomor 1, baik sekali. Cuma jangan sampai kita terpeleset akidah, terbawa arusnya mereka. Silakan berhubungan, silakan berteman,
Yang penting kita pandai-pandai membawa diri. Boleh kita berteman, tapi kita tidak keluar dari akidah, ya. Ya, yang saya sampaikan seperti yang tahun lalu, bahwa jangan sampai kita dengan ucapan salah ucap kita terjerumus mereka, ya. Ya, harapan saya seperti itu sudah saya ajarkan. Kalau mau mengatakan selamat, ya selamat, tapi jangan ditambah-tambah lagi. Karena paham kita itu, pahamnya mereka itu beda dengan Al-Quran. Itu pahamnya mereka, walaupun kita akui bahwa Nabi Isa alaihissalam itu, Isa al-Masih itu Nabi kita juga, tapi sudah diselewengkan dengan orang-orang yang merasa cerdas, yang mengakui bahwa ajarannya mereka itu benar. Kita juga mengimami Injil, tapi Injil yang ada sekarang sudah diselewengkan juga orang-orang mereka. Jadi walaupun kita saling menghormati, tapi kita tidak bisa terjerumus pada itu. Sudah disempurnakan Al-Quranul Karim, itulah kitab kita. Kalau mengimani Injil, memang kita iman sama Injil, memang kita iman sama Taurat, memang kita iman sama Zabur, memang kita termasuk iman yang sempurna Al-Quranul Karim. Itu adalah kitab Allah semua. Cuma sayangnya ada yang menyelewengkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ya. Jadi itu harapan saya pada tausiah kali ini. Mudah-mudahan toleransi tetap berjalan, ukhuwah kita selalu berjalan, ukhuwah Islamiyah kepada orang Muslim dan ukhuwah bertoleran di luar non Muslim, di luar Muslim, ya. Harapan kita semua seperti itu. Tetap keamanan situasi dan kondisi terjamin seperti di daerah-daerah lain juga sangat baik, ya. Jangankan di Indonesia, di negara Arab pun ada non Muslim, banyak non Muslim di negara Arab, tapi begitu saling menghargai, saling menghormati juga, ya. Inilah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum binasi wa taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.